Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Oke, di video kali ini saya akan membahas sebuah buku pengantar ilmu ekonomi. Untuk sesi pertama ini membahas tentang cakupan dan metode ekonomi. Ada 3 poin penting yang dibahas. Pertama, konsep dasar ilmu ekonomi. Yang kedua, tentang pasar. Dan yang ketiga, tentang peran pemerintah. Secara pengertian, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku individu, masyarakat, dengan sumber daya yang ada untuk dapat menghasilkan semaksimal mungkin dengan tujuan mendapatkan kesejahteraan. Ekonomi juga sudah ada sejak zaman Yunani, oikos dan nomos, artinya pengaturan rumah tangga. Begitu juga Samuelson menyebutkan di dalam teorinya the great gaps, artinya loncatan besar, loncatan jauh. Dia mengatakan bahwa ilmu ekonomi sejak zaman Yunani lalu meloncat ke Thomas Aquinas. Jarak mereka ratusan tahun. Tentu ini adalah suatu keanehan. Dan keanehan ini disebut sebagai zaman kegelapan bangsa Eropa. Begitu juga Schumpeter yang menyebutkan di dalam teorinya History of Economic Analysis. Dia sebutkan bahwasanya ilmu ekonomi itu ada mulai dari zaman Yunani lalu meloncat ke Adam Smith. Jarak mereka ratusan tahun. Lalu ketika kita membaca beberapa sumber buku, kita temukan bahwa ilmu ekonomi muncul sejak Adam Smith menerbitkan bukunya The World of Nations tahun 1776. Artinya di dalam teori itu juga disebutkan bukan berarti sebelum Adam Smith ini tidak ada teori gitu. Ada teori tapi belum secara sistematis gitu. Maka sejak Adam Smith menerbitkan bukunya, maka Adam Smith yang dikatakan sebagai bapak ilmu ekonomi. Oke, kelangkaan Apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah keinginan yang begitu banyak namun terbatasnya sumber daya. Apa itu terbatasnya Terbatasnya bisa jadi barangnya terbatas atau tidak mempunyai kemampuan. Maka ini dikatakan sebagai scarcity, keterbatasan. Karena dengan keterbatasan, maka seseorang itu harus memilih. Dengan keinginan yang begitu banyak, tapi kita harus memilih dengan pilihan terbaik yang mesti kita pilih. Maka hal ini katakan sebagai choice. Dengan banyak keinginan kita, namun kita harus memilih satu, maka akan ada pilihan-pilihan yang lain yang tidak kita pilih, maka hal ini dikatakan sebagai pengorbanan atau opportunity cost. Oke, selanjutnya ekonomi positif dan ekonomi normatif. Apa itu ekonomi positif? Ekonomi positif mempelajari berbagai perilaku, proses bekerjanya aktivitas ekonomi tanpa memberikan nilai. Dia hanya menggambarkan sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana terjadinya. Cukup sampai di situ, gitu ya. Sedangkan ekonomi normatif dia mempelajari apa sebenarnya yang terjadi, bagaimana proses terjadinya, namun memberikan nilai, gitu ya. Apakah nilainya baik ataukah buruk, gitu ya. Maka ketika buruk, bisa nggak lebih baik, Jadi kita memberikan nilai, Ini perbedaan ekonomi positif dan ekonomi normatif.
Oke, kita tahu bahwa setiap orang ya, itu memiliki keinginan ya, akan barang ya, dan jasa yang begitu banyak. Jadi keinginan seorang itu begitu banyak. Misalnya ya menginginkan mobil, ya rumah, TV, dan yang lainnya. Apakah semua itu bisa kita dapatkan? Ya tentu jawabannya kita tidak bisa gitu ya. Maka ada 3 masalah pokok ya dalam memilih faktor produksi. Pertama, what ya, apa barangnya gitu ya. Yang kedua, how, bagaimana caranya. Dan yang ketiga, for whom, untuk siapa gitu ya. Ya, selaku penjual ya akan membuat barang ya apa yang menjadi kesukaan oleh pembeli. Maka hal ini ya tentu jenis apa barang yang akan diproduksi gitu ya. Maka ketika sudah tahu apa barang yang akan diproduksi, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana langkah memproduksinya gitu. Tentu ya memerlukan teknologi ya supaya efisien ya, maka akan mendapatkan biaya yang sekecilnya, waktu yang lebih cepat gitu ya, dan pada akhirnya barang tersebut mendapatkan harga yang lebih murah ya. Oke, setelah barang diproduksi ya, barangnya sudah jadi, maka langkah yang ketiga untuk siapa gitu ya, barang tersebut. Maka ya seorang produsen mesti tahu barang tersebut akan didistribusikan. Maka ya kita akan mencari ya konsumen produsen yang memiliki permintaan efektif atau permintaan yang memiliki daya beli ya. Apa semangat yang diberikan oleh Sai ya tentang produksi? Maka katanya setiap ada barang akan ada pembelinya ya. Ini adalah sebuah motivasi ya di dalam proses produksi ya. Oke, selanjutnya sistem ekonomi ya. Sistem ekonomi ini ya sangat berkaitan tentang bagaimana kehidupan sosial dan politik negaranya ya. Maka sistem ekonomi ini ya lah yang akan mempengaruhinya tentang ya kehidupan sosial dan politik ekonomi suatu negara. Ya, kita tahu ada 3 sistem ekonomi ya. Yang pertama ya, ekonomi pasar ya. Ekonomi pasar ini ya memiliki ciri-ciri pertama ya kebebasan individu dan perusahaan. Yang kedua, harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Yang ketiga, pemerintah tidak ikut campur di dalam kegiatan ekonomi. Jadi memang bebas gitu ya. Sedangkan yang kedua, sistem ekonomi terpusat atau sosialis yang memiliki ciri-ciri pertama, ya, seluruh sumber daya, tanah, modal, dan teknologi tenaga kerja dimiliki oleh rakyat, namun diwakili pemerintah sebagai berkuasa. Yang kedua, pemerintah mengatur tentang apa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi. Yang ketiga, harga ditentukan oleh pemerintah. Jadi terpusat gitu ya oleh pemerintah. Sedangkan yang ketiga, ekonomi campuran. Ya, ekonomi campuran yang pertama ciri-cirinya kebebasan individu, perusahaan masih diakui, gitu ya. Namun pemerintah juga ikut campur. Yang kedua, ya, ikut serta sebagai pelaku ekonomi. Misalnya, ya badan usaha milik daerah, gitu ya, badan usaha milik negara, gitu. Artinya pemerintah juga ikut campur sebagai pelaku ekonomi. Mekanisme pasar ya, itu merupakan kekuatan interaksi antara pembeli dan penjual ya. Dan tidak ada satupun individu yang mampu mempengaruhinya. Semuanya berjalan dan diarahkan oleh tangan tak terlihat atau invisible hand. Maka dengan kesepakatan itu terbentuklah suatu harga yang dikatakan sebagai harga keseimbangan ya. Oke, pasar.
Pasar dapat dikategorikan menjadi dua macam. Yang pertama pasar barang dan jasa, pasar faktor produksi. Ya, rumah tangga adalah pemilik faktor produksi. Ya, misalnya tanah gitu ya, modal, tenaga kerja. Lalu faktor produksi ini digunakan oleh perusahaan, ke rumah tangga akan mendapatkan pendapatan ya dari sewa ataupun gaji. Ya, lalu perusahaan yang menggunakan faktor produksi tersebut yang diolah gitu ya, diproduksi sehingga menghasilkan barang dan barang ini akan dijual ke rumah tangga. Gitu. Maka perusahaan akan mendapatkan pendapatan ataupun profit. Ya kan? Oke, banyak jenis barang dan jasa yang dibutuhkan, maka akan menimbulkan diversifikasi. Ya, misalnya seorang petani menghasilkan padi gitu ya, ya pandai besi menghasilkan besi gitu. Maka diversifikasi ini ya sehingga menghasilkan spesialisasi, ya menghasilkan produk yang efisien, mendorong timbulnya teknologi dan biaya lebih murah ya. Peran pemerintah dalam perekonomian. Meskipun ya sistem ekonomi pasar ya tidak seperti apa yang diharapkan, namun juga terjadi kegagalan pasar ya. Ya, maka muncullah peran pemerintah. Ya, yang pertama menjamin efisien, yang kedua memperbaiki distribusi yang tidak adil, yang ketiga memajukan pertumbuhan, yang keempat stabilitas ekonomi. Nah, di dalam perekonomian pasar bebas memang tidak dibolehkan ikut campur tangan pemerintah. Tetapi ketika harus ya ikut campur tangan pemerintah, maka tujuannya mengembalikan efisien. Ya, contohnya yang memberlakukan aturan anti monopoli, mengatur sistem perbankan, atau juga memberi subsidi. Ya, Samuelson ya menyebutkan ada 3 fungsi pemerintah. Yang pertama, mengkoreksi kegagalan, yang kedua, membuat program, dan yang ketiga, ya melakukan kebijakan fiskal dan moneter. Ya, sehingga ya peran pemerintah sangat penting ya dalam sebuah perekonomian dalam rangka menjaga perekonomian tetap efisien. Oke, secara sederhana ya di dalam materi ini ya saya gambarkan ya sebuah perekonomian ya yang memiliki penduduk yang begitu banyak ya maka akan membutuhkan ya banyak barang dan jasa ya, sehingga menimbulkan diversifikasi pekerjaan ya dan pada akhirnya membutuhkan spesialisasi ya, tujuannya ada dua, pertama efisien, yang kedua inefisien. Maka ketika terjadi efisien, ya maka biaya akan rendah, waktunya lebih cepat, ya, menghasilkan produk dengan harga yang lebih murah. Dan inilah yang diharapkan gitu. Maka ketika terjadi inefisien, ya, ini terjadi kegagalan pasar, ya, sehingga menghasilkan ya produk dengan harga yang mahal. Terjadinya munculnya monopoli, akhirnya ya kegagalan pasar ini menimbulkan intervensi pemerintah. Itu ya untuk materinya, untuk diskusi pertama ini ya secara sederhana kita tadi sudah mempelajari tentang sistem ekonomi ada 3 ya, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi pusat, dan sistem ekonomi campuran. Maka berikan ya pendapat saudara tentang sistem ekonomi yang dianut Indonesia. Setelah itu berikan alasannya, ya, kenapa gitu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.